Selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian. Nah, ini materi kita masih materi yang minggu lalu ya. Tetapi ibu mau setiap slide-nya langsung ibu jelaskan melalui video ini ya, yaitu berhubungan dengan pencatatan buku besar pada perusahaan jasa. Nah, ini sebenarnya judulnya pencatatan buku besar dan neraca saldo pada perusahaan jasa ya. Nah, itu udah semua sudah dicatat, ini hanya penjelasan saja. Nah, masuk kita ke slide yang berikutnya. Nah, ini contoh soal yang sangat sederhana. Jadi ada 7 transaksi ya. Nah, ini transaksinya ini terjadi pada September 2011 pada perusahaan Ananda. Ya, ini pasti perusahaan jasa karena kita masih berhubungan dengan praktikum akuntansi perusahaan jasa ya. Nah, tanggal 1 diinvestasikan oleh Ananda uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Nah, seperti yang Ibu jelaskan sudah di pertemuan awal-awal ya, dan sudah juga merupakan bahan ajar di kelas 10, bahwa setiap mau membuat yang namanya jurnal, mau itu jurnal umum, jurnal khusus, harus bisa menganalisis soal ya. Nah, mungkin ini tidak ada bukti transaksi ya. Nanti untuk perusahaan dagang, untuk praktek-prakteknya nanti Ibu kasih melalui bukti-bukti transaksi baru dibukukan ke jurnal. Tetapi ini dalam bentuk narasi atau dalam bentuk kalimat ya. Kata-katanya adalah diinvestasikan oleh Ananda uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Artinya adalah Ananda akan membuka suatu perusahaan jasa, mungkin saja dia salon atau bengkel. Kalau ini pasti mungkin perempuan ya, kita anggap ini salon ya, seharga 10 juta rupiah sebagai modal awal pastinya. Jadi setiap membuka perusahaan pasti dia adalah modal awal. Kalau membuat jurnal ini, uang yang bertambah di perusahaan bukan Ananda yang akan kita analisis, tetapi perusahaan itu sendiri. Nah, perusahaannya bertambah uangnya 10 juta dan modalnya 10 juta, maka di debitnya pasti kas, di kreditnya pasti capital ataupun modal. Ada jawabannya di slide berikutnya ya. Nah, mungkin di sini di tanggal 1, oke, udah tanggal 5 dibeli gedung seharga 2 juta tunai. Nah, kamu pasti udah tahu ya cara membuat jurnalnya. Berarti kalau tunai uang keluar, kas berarti berkurang sebelah kredit. Dibeli gedung berarti gedung seharga 2 juta rupiah ya. Nah, ini kita anggaplah ini hanya nominal yang meringankan saja ya. Sebenarnya kalau gedung nggak ada yang harganya 2 juta ya, kecuali dia rumah-rumahan lah ya, gitu maksudnya ya. Nah, ini hanya contoh-contoh yang sederhana aja. Misalnya nih, diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah, baru diterima uang tunai 10 juta rupiah, sisanya bulan depan. Nah, di sini harus pintar menganalisis. Diperoleh pendapatan jasa, berarti otomatis pendapatan jasanya bertambah 15 juta rupiah. Ingat, pendapatan bertambah di sebelah kredit ya. Ingat ya, harta utang modal pendapatan beban ya, seperti singkatannya HUMPB, harta utang modal pendapatan beban. Harta bertambah debit, utang bertambah kredit, modal bertambah kredit, pendapatan bertambah kredit, kemudian beban bertambah di debit ya. Jadi hanya ada 2 yang di debit di yang 5 golongan akun besar tadi. Nah, ini diperoleh pendapatan jasa 15 juta rupiah. Berarti pendapatan jasanya 15 juta rupiah. Ya, abaikan dulu kalimat yang lain setelah yang 15 juta rupiah itu ya. Yang penting di kredit udah kau tuliskan 15 juta rupiah pendapatan jasa ya, revenue, service revenue. Kemudian baru baca selanjutnya.
baru diterima tunai 10 juta rupiah, sisanya bulan depan. Artinya adalah ada orang yang memakai jasa si Ananda sebesar 15 juta rupiah, tapi dia masih memberikan 10 juta karena 5 jutanya mungkin dia belum punya uang. Oke. Nah, tadi di kredit udah pendapatan, berarti di debitnya adalah uang atau cash 10 juta rupiah. Nah, kalau di debitnya cash 10 juta rupiah, kemudian kreditnya pendapatan jasa 15 juta rupiah, belum balance. Sisanya ada 5 juta nih. Apa kata-kata 5 jutanya akunnya? Sisanya bulan depan. Artinya ada orang yang memakai jasa si Ananda tapi belum dibayar 5 juta rupiah. Berarti orang lain punya utang ke si Ananda. Nah, kita mau mencatat keuangan perusahaan Ananda. Berarti Anandanya punya piutang. Piutang itu adalah harta lancar. Piutang itu bertambah. Kenapa kata-katanya bertambah? Gara-gara ada utang orang. Kalau utang orang nggak ada, berarti piutang kita juga nggak ada. Karena ada utang orang, maka piutang kita akan timbul jadi ada gitu. Istilahnya bertambah ya. Maka jurnalnya nanti kasih debit, piutang di debit, kreditnya adalah pendapatan jasa, maka dia akan balance ya. Nah, ini pembayaran beban-beban dan seterusnya itu adalah kamu sudah mengerti ya. Tanggal 30 terakhir diperoleh pinjaman. Nah, kamu memperoleh pinjaman. Anggap dirimu si Ananda. Ananda memperoleh pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Otomatis kasnya bertambah dong karena dia meminjam uang. Tetapi utangnya dia juga bertambah ya. Jadi namanya adalah utang usaha sebesar 5 juta rupiah. Jadi untuk 7 transaksi ini ya, Ibu anggap kalian sudah mengerti. Ingat ya, setiap pembayaran beban lebih dari 1 bulan, nih, nanti jurnalnya bukan beban, tetapi dibayar di muka. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebenarnya slide yang berikutnya ini sudah jawaban dari jurnal ini. Jadi udah ada jawabannya ya. Ibu menjelaskan hanya supaya kamu lebih paham. Nah, ini ya, udah semua ya. Dia tanggal 10 tadi, pendapatan jasanya 15 juta, kasnya 10 juta, piutang usahanya 5 juta rupiah. Nah, di sini setiap mau membuat jurnal ya, bukan jurnal aja, setiap mau melakukan apapun di kegiatan accounting ya, pembukuan, semua harus ada judul itu ada 3 ya. Yang pertama adalah nama perusahaan, yang kedua apa yang kamu kerjakan pada saat itu, kemudian periodenya kapan. Nah, di soal dia adalah bulan September 2011. Tinggal lihat periodenya atau tanggal terakhir dari bulan tersebut tanggal berapa. Nah, kebetulan September adalah 30. Kalau misalnya Januari berarti 31 Januari. Kalau misalnya Agustus berarti 31 Agustus. Kalau Februari tanggal 28 Februari. Ya, sekali 4 tahun 29 Februari gitu ya. Nah, satu lagi harus ada halaman di setiap jurnal apapun itu, mau jurnal penutup, jurnal penyesuaian, jurnal umum, jurnal khusus ya, semuanya harus ada halamannya di sudut kanan atas ya, selalu di atas daripada kolom kredit tuliskan halaman 1. Nah, ini kita masih pakai bahasa Indonesia ya. Untuk selanjutnya nanti kita pakai dalam bahasa Inggris akun-akunnya semuanya ya. Nah, halaman ini nanti kalau bahasa Inggris berarti page .2.1 gitu ya. Nah, ini tanggal keterangan PR itu ref ya, ref maksudnya referensi ya. Terus kemudian debit kredit. Nah, tanggal ini bisa dibagi 2 ya, tabelnya dibagi 2. Kemudian bulan dulu baru tanggal, sebelah kiri bulan, sebelah kanan tanggal. Nah, di bawah tanggal digaris lagi, satu lagi bisa buat tahunnya 2011. Jadi nanti di 2 kolom di bawah tahun itu nanti ada September 1 gitu ya, September 5, September 10, seperti itu ya. Nah, ini kemudian harus ada jumlahnya.
Nah, kalau untuk jurnal sih pasti sudah mengerti ya. Untuk kode-kode akun itu tergantung soal apakah dia dicantumkan kodenya. Kalau memang kodenya nggak ada, berarti kamu harus membuat sendiri kode akunnya. Tidak harus sama dengan temanmu, tetapi ingat ya, prinsip membuat kode akun itu, harta itu 1, 2 utang, 3 modal. Apa-apa aja yang menjadi kelompok-kelompoknya itu harus hafal. Nomor 4 adalah pendapatan, nomor 5 adalah beban. Yang paling harus kamu hafal yang termasuk harta lancar, harta tidak lancar, atau harta tetap. Yang harus kamu hafal adalah utang lancar, utang tidak lancar, atau jangka panjang ya. Kemudian nomor 3 itu modal. Biasanya temannya modal hanya ada prive dan ikhtisar laba rugi. Oke, kita lanjut. Nah, masuk kita ke buku besar. Nah, sebelumnya udah Ibu kasih ada tugas mengenai buku besar dan banyak bertanya. Ya, sebenarnya pertanyaannya bagus banget. Saya sangat senang kalau ada anak-anak Ibu yang bertanya meskipun tengah malam, nanya, ini caranya gimana Bu? Nah, itu berarti mereka serius untuk mengerjakan tugas ini. Nah, ini dari jurnal yang tadi diposting ke buku besar. Ingat ya, cara memposting buku besar dari jurnal umum berbeda caranya dengan memposting buku besar dari jurnal khusus. Bedanya adalah kalau dari jurnal umum kita harus memposting setiap tanggal transaksi ya, supaya tidak ada ketinggalan ya. Nah, kalau untuk dari jurnal khusus kita harus memposting dari setiap akhir periode. Maka di jurnal khusus itu ada rekapitulasi, nanti kas totalnya ada di debit berapa, di kredit berapa, kemudian baru jumlah. Ada khusus kan? Kemarin adanya Pak. Kenapa Pak? Orang tua. Oh. Ya, bagi kelas sekarang ya? Iya. Pakai orang tua ya? Kelas 12 atau 10? Kelas 10 Pak. Iya. Nah, sekarang kita atau Ibu menjelaskan dulu supaya kalian lebih paham ya. Nah, ini tetap harus dibuat yang namanya judul. Judulnya harus 3 baris. Yang pertama nama perusahaannya, kemudian apa yang kamu kerjakan. Kebetulan yang kamu kerjakan di sini adalah buku besar, yaitu ledger, general ledger boleh ya, buku besar umum. Nah, yang pertama yang harus kamu buat setelah membuat judul adalah nama akun di sebelah kiri, kode akun di sebelah kanan. Dan ingat, setiap mau memposting harus diurutkan dari kode akun yang paling kecil. Nah, jenis-jenis buku besar kan banyak, kamu udah tulis, tapi untuk ini dan seterusnya karena kita memang pertemuannya hanya sekali seminggu, jadi secepatnya ya, nggak usah Ibu jelaskan detail banget ya, karena ini juga sudah pernah kau pelajari. Dan jadi setiap nanti buku besar kita pakai 4 kolom seperti ini, tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit, kredit ya, udah tahu artinya ya. Nah, sekarang yang kita posting adalah kas dengan kode akun 100. Boleh kembali kita ke jurnal yang sebelumnya. Nah, di sini yang akan kita posting adalah kode akun 100, yaitu kas ya. Kas di sini di setiap tanggal ada. Jadi ada 7 kas. Ada kas di debit, ada kas di kredit, ada di debit, kredit, debit. Jadi di debit ada tanggal 1, tanggal 10, kemudian tanggal 30 ada 3. Berarti 4 di kredit. Ya, coba kita lihat enggak ya. Di debit 3, di kredit 4. Oke. Benar ya. Nah, di debit ada 3, yaitu 10 juta, 10 juta dan 5 juta. Itu nggak usah dijumlah di bawah ya, karena memang nanti saldonya dilihat di saldo yang sebelah kredit ya. Nah, tanggal 1, 5, 10, 15, 20, 30 semuanya ada kas.
Kalau misalnya hanya tanggal 1 itu berarti 1 doang kamu buat. Nah, ini tanggal. Di keterangan tinggal tuliskan posting, nggak usah dibuat misalnya kas itu asalnya dari mana sih? Kenapa terjadi kas itu? Nah, itu nggak usah. Itu nggak usah dituliskan. Tinggal kamu tuliskan posting. Ya, posting tanggal 1 itu berasal dari jurnal halaman 1 yang J.1 atau JU.1. Artinya adalah kas tanggal 1 itu kamu posting dari jurnal umum halaman 1. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini tadi kan Ibu bilang setiap membuat jurnal itu harus ada halamannya. Ini kebetulan dia transaksinya 7, jadi cukup 1 halaman. Misalnya nih transaksinya banyak banget, maka tidak akan cukup 1 halaman. Maka halaman yang kedua harus dibuat dengan cara yang sama. Nah, misalnya dari halaman kedua kau posting kasnya, maka di refnya yang ada di buku besar ini, ya, di refnya atau P_R ini kau tuliskan adalah J.2 atau JU.2. Artinya adalah kas yang tanggal segitu, yang tadi misalnya contoh itu diposting dari jurnal umum halaman 2. Nah, sekarang masuk kita ke caranya ya. Ini buku besar, artinya adalah kamu harus memposting semua mutasi-mutasi setiap akun-akun yang terjadi. Ya, misalnya nih kas. Ya, yang pertama dia Ananda ini dapat uang 10 juta rupiah. Nah, pasti kamu tuh kalau dia dapat uang berarti dia di sebelah debit. Nah, ini sumbernya dari jurnal umum. Kalau jurnal umum sudah benar, memposting kamu harus hati-hati. Kalau benar juga nanti mau laporan keuangannya tidak bermasalah. Ya, pastikan jurnal umum benar. Nah, kebetulan di sini dari jurnal umum kas yang pertama ada di debit. Nah, tinggal pindahkan dia di debit, kredit itu kosongkan ya, buat strip. Kemudian saldo. Saldo ini adalah saldo normal masing-masing akun ya. Udah ingat ya, sebelumnya harus dihafal harta utang modal pendapatan beban, saldo normalnya masing-masing di mana. Kalau itu tidak ingat, maka membuat buku besar ini susah ya. Sebenarnya ini paling gampang, tetapi kalau tidak mengingat saldo normal itu akan sangat susah. Oke, kebetulan baru masuk ke saldo. Saldo artinya sisa. Ya, kalau tanggal 1 kan memang belum ada transaksi apa-apa setelah menerima uang 10 juta, maka saldo dituliskan tetap 10 juta. Kalau kas itu saldo normalnya di debit karena dia harta, maka saldo sebelah kiri, saldo paling ujung bukan kiri ya, sebelah kanan paling ujung kredit itu dikosongkan karena bukan saldo normal kas kredit ya. Nah, sekarang masuk tanggal 5. Dia tuliskan posting di keterangan J.1, kemudian di debitnya strip, di kreditnya 2 juta. Ini berasal dari jurnal. Benar nggak dia dikredit? Nah, misalnya ternyata bukan kredit debit nih, kenapa nih jadi kredit? Nah, lihat lagi soalnya apa yang terjadi, apakah karena kau memang salah analisis ya. Jadi kalau udah jurnal kau anggap benar, memposting benar, maka nanti laporan keuangannya akan benar juga ya. Oke, sekarang masuk ke debit lagi ya, ke saldo. Nah, tadi uangnya ada 10 juta. Nah, di kredit ada 2 juta karena saldo normal adalah debit. Kemudian apabila mutasinya ada di debit, kamu jumlahkan. Tapi apabila mutasinya adalah kredit, maka harus kamu kurangkan. Nah, debit kredit yang pertama artinya adalah mutasi ya, mutasi debit kredit. Nah, di sini tadinya uangnya 10 juta di saldo yang paling kanan, debit yang paling kanan. Kemudian di tanggal 5 terjadi pengurangan uang 2 juta, maka di debitmu langsung tuliskan 8 juta, artinya 10 juta dikurang 2 juta. Nah, masuk ke tanggal 10 ada uang masuk 10 juta. Nah, stripkan di kredit. Nah, tadi 8 juta uangmu, tambahkan 10 juta karena dia sama-sama debit. Kalau lawan dari debit dah kamu kurangkan. Seperti itu selanjutnya ya. Pasti sudah paham. Nanti 21.300.000 ini harus kamu buat pulpen merah atau garis bawah merah ya. Masuk kita ke selanjutnya, piutang usaha. Piutang usaha ini adalah harta juga. Jadi setiap mau membuat posting, urutkan nomor akun yang paling kecil
ya. Nah, ini udah paham lah ya, karena kode akunnya setelah 100 ada 102 di jurnal umum. Ya jangan kau posting 111 kasnya padahal di jurnal umum 100. Misalnya kau udah biasa buat kode akunnya 101, ternyata di jurnal umum sebelumnya kau buat 100, ya itu salah ya. Harus disesuaikan dengan jurnal umum atau kode yang kamu buat di jurnal umum tersebut. Oke, dan gedung seterusnya. Nah, ini utang. Utang kode akunnya adalah 2. Nah, berarti kalau tadi kasnya 100, utang 200, pasti nanti modalnya 300. Biasanya seperti itu ya. Nah, ini keterangan tuliskan posting, dia saldo normalnya kredit. Pastinya utang usahanya ada sebanyak 5 juta rupiah, saldonya pasti di kredit bukan di debit ya, karena utang itu saldo normalnya kredit. Oke, lanjut. Sama seperti modal. Nah, modal itu juga kredit. Kalau price sama seperti beban di debit. Nah, pendapatan di kredit ya. Pendapatan itu saldo normalnya di kredit, jadi tinggal tuliskan posting J.1 15 juta rupiah. Jadi pendapatan jasanya ada 15 juta rupiah, terdiri dari kas dan piutang ya. Nah, terakhir masuk ke beban gaji. Oke, nah ini kode akun yang paling kecil dari beban gaji itu beban itu adalah 500, kemudian 505. Ini saldo normalnya adalah debit, maka harus kamu buat saldonya adalah di debit ya. Nah, itu untuk menyusun buku besar secara singkat ya, itu dengan jurnal yang sangat sedikit. Nah, ini menyiapkan neraca saldo ya, ini juga udah kita bahas minggu lalu ya. Seharusnya ini udah paham juga caranya, tetapi tetap ibu buatkan di sini. Setelah semua jurnal diposting ke buku besar, setiap akun dalam buku besar dapat diketahui saldonya. Nah, itu yang tadi ibu bilang, setiap saldo-saldo yang paling terakhir itu buat pulpen merah atau garis bawah. Ya, dari situlah nanti kau masukkan ke neraca saldo sesuai urutan kode akun yang paling kecil. Apakah dia saldonya tadi di debit ataukah dia tadi di kredit menurut buku besarmu. Nah, itu harus balance ya, preparing trial balance. Jadi harus balance dia supaya jurnalmu dan buku besarmu itu setelah dicek semuanya sudah benar gitu ya. Kemudian neraca saldo merupakan suatu laporan yang berisi mengenai akun disertai saldo masing-masing. Saldo-saldo tersebut diperoleh dari saldo setiap akun dalam buku besar. Nah, itu ya, dari ledger maksudnya. Oke. Nah, ini pasti udah paham lah ya. Kita masuk ke yang terakhir ya, sebelum masuk kita ke jurnal penyesuaian untuk pertemuan berikutnya. Ya, jadi buku besar praktikum akuntansi perusahaan jasa adalah paling gampang. Tapi kalau di situ aja udah mentok, maksudnya nggak paham, nah gimana kita mau lanjut ke perusahaan dagang yang lebih kompleks ya, lebih sulit sedikit ya. Nah, ini masuk ke neraca saldo dari perusahaan Ananda tadi ya. Pertama-tama tetap dibuat yang namanya judulnya ya, terus apa yang kau kerjaan saat ini, yaitu trial balance. Terus 30 September 2011, berarti judulnya harus sama ya, periodenya harus sama dengan yang tadi. Nah, di sini dari buku besar yang kau kerjakan itu ada kas sesuai dengan nomor urut kode akun yang paling kecil, 100, 102, 121, 200, 300, 301, 401 ya, 500, 505. Nah, semua sesuai saldo normal masing-masing. Misalnya nomor 1 itu saldo normalnya adalah di debit ya. Nomor 2 saldo normalnya di kredit. Nomor 3 saldo normalnya di kredit, kecuali price itu di debit sama seperti beban ya. Nomor 4 di kredit, nah beban itu di debit. Nah, setelah kamu tuliskan semua akun-akun dan jumlahnya masing-masing, maka posisinya sudah benar sebanyak 30 juta debit dan kredit. Nah, ini yang kolom PR ini
itu diabaikan saja, tuh dihapus. Nah, yang harus menjadi tabelnya hanya nomor akun, nama perkiraan, debit, kredit ya. PR-nya itu dihapus saja. Oke, itu saja penjelasan Ibu mengenai buku besar dan neraca saldo. Ini udah pertemuan kedua mengenai buku besar neraca saldo. Ibu harapkan tidak ada lagi yang merasa aduh kurang paham nih karena memang daring ya. Nah, misalnya kalau ketemu atau bertatap muka itu pasti sekali pertemuan bisa paham biasanya ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada waktu kita buat nanti lagi misalnya soal-soal untuk dikerjakan ya. Terima kasih. Selamat pagi ataupun selamat siang buat kelas yang jamnya jam siang ya.